ganti dengan NIM 0402 13 8232 80 89. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan neurologis, yaitu adalah sistem motorik. Pemeriksaan neurologis sistem motorik adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui atau menilai adanya massa otot, tonus otot, kekuatan otot, dan juga gerakan involuntir dan koordinasi gerakan. Tujuan dari pemeriksaan motorik ini yang pertama adalah untuk mengetahui apakah ada kekakuan otot ataupun kelemahan, kemudian gangguan motorik sistem motorik lainnya. Yang kedua adalah untuk mengetahui adanya massa otot, tonus otot, kekuatan otot, dan gerakan koordinasi. Yang ketiga adalah untuk mengetahui distribusi dari kelemahan otot berdasarkan myotom dan juga dermatom. Yang keempat untuk membantu menegakkan diagnosis sistem neurologis. Yang kelima adalah untuk membantu pemantauan pasien perkembangan dalam masa perawatan. Indikasi dari pemeriksaan neurologi sistem motorik yang pertama adalah pasien yang mengalami kelemahan anggota tubuh seperti hemiparesis, kelemahan sebagian, kemudian ada paraplegia, kelemahan pada bagian bawah, kemudian quadriplegia, itu adalah kelemahan pada bagian atas dan juga bawah. Yang ketiga itu adalah untuk pasien yang mengalami kekakuan otot ataupun nyeri otot. Yang keempat itu adalah pasien yang mengalami trauma kepala, medula spinalis, dan juga stroke. Yang kelima itu adalah pasien dengan penyakit neuromuskular seperti ALS atau amyotropik lateral sklerosis dan polineopati. Untuk alat dan bahan dalam pemeriksaan neurologi sistem motorik yang pertama adalah sarung tangan, lembar observasi, alat bantu, stopwatch, dan alat ukur sederhana. Untuk persiapan pasien dalam pemeriksaan neurologi sistem motorik yang pertama adalah mengidentifikasi pasien, nama, umur, dan rekam medis. Yang kedua adalah menjelaskan maksud, prosedur, dan juga langkah-langkah dalam tindakan. Yang ketiga adalah memposisikan pasien dalam keadaan rileks dan kooperatif. Yang keempat adalah pastikan pasien dalam keadaan nyaman. Yang kelima adalah beri privasi pada pasien. Selamat pagi Bu. Pagi Nurse. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Nurse Julia yang bertugas pada pukul 8 hingga pukul 2 siang nanti. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa dan boleh sebutkan tanggal lahirnya Bu? Nama saya Nida, tanggal lahir 10 Mei tahun 2000. Boleh saya lihat bilangnya Bu? Oke, baik, benar dengan Ibu Nida. Jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan neurologi sistem motorik Ibu, yang dimana untuk menilai massa otot, tonus otot Ibu, dan juga kekuatan otot, atau apakah ada kekakuan, kelemahan, atau gangguan sistem motorik Ibu. Untuk waktunya itu sekitar 10 hingga 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Nurse. Baik, saya izin untuk menyiapkan alatnya terlebih dahulu ya Bu. Ya Nurse. Tutup privasi pasien dan hand hygiene. Kemudian kembali bertemu dengan pasien. Baik Ibu, saya izin untuk memposisikan Ibu terlebih dahulu ya Bu, saya bantu ya Bu. Ibu bagaimana, apakah posisinya sekarang sudah nyaman? Sudah Nurse. Oke, baik Ibu. Saya izin mulai melakukan tindakannya ya Bu. Yang pertama yaitu adalah melakukan inspeksi, lihat bagian otot lengan pasien apakah ada hipertrofi ataupun atrofi, dan juga apakah ada kebutuhan otot. Oke Ibu, dengan Ibu normal, tidak ada hipertrofi, pembesaran otot, ataupun atrofi, pengecilan otot. Kemudian selanjutnya adalah inspeksi, lihat apakah ada nyeri tekan, apakah ada kekakuan ataupun kelemasan pada lengan pasien. Di sini Bu, ketika saya raba ataupun pencet, apakah Ibu merasakan nyeri ataupun sakit Bu? Tidak Nurse. Tidak ada, oke. Saya izin bantu ya Bu. Coba Ibu angkat tangannya Bu. Coba. Oke, tangan tidak ada. Oke, baik. Baik Ibu, untuk
tonus ibu itu tidak ada kekakuan ataupun kelemahan, jadi tonus otot ibu itu bisa dikatakan normal ya Bu. Kemudian selanjutnya adalah periksa kekuatan otot dengan menggunakan skala MRC. Periksa pada bagian ekstremitas atas dan juga ekstremitas bawah. Jadi ibu saya periksa pada bagian bahu ibu. Ibu bisa mendorong tangan saya, Bu. Bisa. Kemudian pada siku, saya bantu coba, Bu. Oke, bisa. Kemudian kita akan cek pada bagian pergelangan tangan. Coba dorong, Bu. Oke, kemudian pada jari-jari. Oke, lakukan pada ekstremitas atas sebelahnya. Kemudian kita periksa ekstremitas bawah. Ini coba angkat. Oke, baik. Kemudian selanjutnya kita cek pada bagian lutut. Oke. Kemudian pada pergelangan kaki. Kemudian pada jari-jari kaki. Baik, kemudian lakukan juga pada ekstremitas bawah sebelahnya. Ibu juga tadi ketika saya mengecek tidak ada gerakan-gerakan involunteer atau seperti tremor. Untuk nilai RMC yang pertama 0 itu tidak ada kontraksi. Kemudian untuk nilai yang pertama itu ada kontraksi tetapi tidak ada gerakan. Untuk nilai yang kedua itu adalah adanya gerakan tetapi tidak adanya gravitasi. Untuk nilai yang ketiga itu adanya gravitasi tetapi tidak bisa menahan. Untuk yang keempat itu bisa menahan tetapi hanya diberikan tekanan sedang dan ringan ke sedang. Untuk yang kelima itu pasien bisa menggerakkan dengan sempurna ataupun normal. Baik, Ibu, selanjutnya kita akan mengecek kepada pasien yaitu adalah koordinasi gerakan. Baik, Ibu bisa lihat saya, Bu. Ibu bisa memegang jarinya di bagian hidung, tangannya di depan seperti ini. Bergantian secara tempo yang lebih cepat, Bu. Oke, baik. Selanjutnya kita cek pada bagian kaki Ibu. Ibu bisa, saya izin mengarahkan ya Bu, pada bagian lutut, kemudian menggeser sampai ke bagian jari kaki. Kemudian lakukan pada kaki sebelahnya, Bu. Bisa? Oke, bisa. Selanjutnya Ibu bisa mengikuti saya membentangkan tangan ke depan dan membolak-balikan tangan secara cepat. Oke, baik. Jadi Ibu tidak ada gangguan pada koordinasi gerakan Ibu. Oke, saya izin untuk memposisikan kembali ya Bu. Kemudian buka privasi pasien. Lakukan eval kepada pasien. Ibu, tadi kita sudah melakukan pemeriksaan sistem motorik Ibu, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dilakukan pengamatan visual bahwa Ibu tidak adanya atrofi ataupun pengecilan otot dan hipertrofi pembesaran otot. Jadi untuk masalah otot Ibu itu normal. Kemudian untuk bagian tonus otot Ibu juga itu tidak adanya kekakuan ataupun kelemahan pada saat menggerakkan ya Bu, jadi juga normal. Kemudian pada bagian ekstremitas atas dan ekstremitas bawah setelah dicek menggunakan MRC dengan skala nilai 0 sampai 5, Ibu juga mendapatkan ekstremitas atas dan ekstremitas bawah itu dengan skala 5 semua, artinya itu dikatakan normal. Kemudian untuk pada bagian Ibu juga tidak terdapat gerakan seperti tremor ataupun involunteer. Kemudian pada koordinasi gerakan, Ibu juga bisa mengikuti arahan yang telah saya berikan secara benar dan sesuai ya Bu, sesuai dengan tepatnya. Nah, baik Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan?
baik, saya sudah melakukan pemeriksaan, dikatakan bahwa sistem motorik ibu itu semuanya berfungsi dengan baik dan normal. Baik, jika tidak ada, saya izin pamit ibu. Apabila ibu ada hal yang ingin dibantu, ibu bisa menekan bel ataupun memberitahu kami di nurse station. Saya izin pamit, semoga cepat sembuh ya bu. Terima kasih, Nas. Langsung.